99 Hari Mas Dokter. Bab 079. Kalau tahu jadinya begini. Aku lebih memilih kita hidup di rumah kontrakan kecil, makan nasi sama garam, tapi papa ada di rumah setiap malam. Aku lebih memilih papa miskin tapi papa ingat sama aku, daripada papa kaya raya tapi aku merasa jadi anak yatim piatu di dalam istana papa sendiri. Bram terdiam cukup lama setelah membaca kalimat itu. Ia tidak membalik buku itu ke halaman selanjutnya. Sesaat, mata Bram semakin merah, dan setelah itu, Bram kembali menatap buku tersebut. Ia melanjutkan ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya adalah yang paling tipis, seolah Kaira hampir kehilangan kata-kata saat menulisnya. Aku minta maaf, Pak. Aku minta maaf karena aku lahir ke dunia ini. Sepertinya, kehadiran aku cuma nambah beban papa. Sepertinya, aku ini kesalahan yang papa nggak inginkan. Maafin aku karena aku bukan Kak Nadine. Maafin aku karena aku cuma Gunnara, anak yang papa anggap ada tapi sebenarnya tidak pernah papa anggap nyata. Maaf, kalau aku nggak sehebat Kak Nadine. Aku harap, suatu saat, papa bangga punya anak seperti aku. Kalau nanti aku sudah tidak ada, atau kalau nanti papa sudah lupa sama aku, tolong simpan buku ini ya, Pak. Bukan untuk diingat, tapi supaya papa tahu kalau di dunia ini, pernah ada anak kecil bernama Gunnara yang sayang banget sama papanya, meskipun papanya tidak pernah punya ruang di hati buat dia, hehe. Tapi, aku tetap percaya papa sayang sama aku, kan? Selamat ulang tahun, Papa. Tulisan ini aku buat di hari ulang tahun Papa yang ke-40 nanti. Aku beli kado buat Papa pakai uang tabunganku, tapi aku takut kasihnya. Jadi, kado itu aku taruh di laci belakang lemariku yang cuma aku, Papa, dan Mama yang bisa buka. Mungkin, suatu saat Papa bakal temukan. Sekarang, aku sudah besar, Pak. Aku nggak tahu, di usia berapa papa akan membaca tulisan ini. Dan aku juga nggak tahu apakah aku masih ada atau nggak di dunia ini saat papa membaca tulisan ini. Aku cuma berharap, saat papa membaca tulisan ini, papa tahu kalau dari umur 7 tahun, aku merasa kehilangan papa. Dan aku harap, di usiaku keberapapun aku bisa kembali menemukan papaku yang hilang. Papa yang dulu nunjukin cinta dan sayangnya ke aku. Papa, walaupun sekarang aku sudah besar, aku tetap merindukan diperlakukan seperti anak kecil oleh Papa. I love you, Papa. Oh, ya, Pak, karena momen masa kecilku tidak pernah diabadikan di dalam album foto seperti Kak Nadine, aku jadi buat buku ini, Pak. Lagi pula, aku nggak punya momen ceria di masa kecil yang bisa diabadikan seperti Kak Nadine. Akhirnya, meneteslah air mata Bram. Pria yang selama ini terlihat tidak pernah menangis. Bahkan, meneteskan setetes air mata saja seperti kemustahilan di mata orang-orang yang mengenalnya. Gunnara. 2. Bram terdiam cukup lama. Buku di hadapannya masih terbuka pada halaman terakhir, menampilkan tulisan tangan yang semakin berantakan di bagian penutup. I love you, Papa. Apakah kalimat itu seperti belati yang menghujam tepat di ulu hati Bram, menghancurkan tembok keangkuhan yang ia bangun selama puluhan tahun? Atau Bram belum sadar juga? Karena selama ini, dia adalah pria yang pantang menarik apa yang sudah keluar dari mulutnya. Pria itu tidak bergerak sama sekali. Tatapannya tajam, wajahnya memerah. Wajahnya itu tetap kaku dan dingin, namun matanya yang tajam kini memerah sempurna. Tekanan pada rahangnya begitu kuat hingga urat-urat di lehernya menonjol. Dan, setetes air matanya jatuh lagi, membasahi pinggiran kertas usang itu. Gunnara. Suara Bram keluar dalam bisikan parau. Ia menyebut nama kecil putri bungsunya, nama yang selama ini ia abaikan, nama yang ia anggap sebagai anak yang tangguh, mandiri, dan tidak butuh apapun. Ia percaya bahwa anaknya itu paling kuat, namun ternyata menyimpan luka yang teramat dalam.
Bram mengepalkan tangannya di atas meja kerja. Ia teringat bagaimana ia menyandera Alka dengan cara memisahkan bayi itu dari ibunya. Ia teringat betapa kejamnya ia memperlakukan Kyra demi sebuah rencana besar yang hanya ia sendiri yang tahu. Namun, membaca setiap inci rasa sepi yang dialami Kyra kecil, membuat Bram merasakan sesuatu di hatinya. Air mata Bram menetes lagi. Gunnara Altaluna Danajaya. La menggeleng. Tok, tok. Pintu ruang kerja itu diketuk, dan langsung terbuk. Dek. Bram tersentak. Dengan gerakan yang sangat cepat hampir seperti refleks, ia menghapus air mata di pipinya menggunakan punggung tangan dan menutup buku pink hitam itu dalam satu gerakan kasar. Sang asisten pribadi melangkah masuk dengan dokumen di tangannya, namun, langkahnya langsung terhenti beberapa meter dari meja besar Bram. Malvin mematung. Matanya melebar saat melihat wajah tuannya yang merah dengan mata yang basah memperlihatkan sisa air mata dari mata dingin yang selama ini mustahil menangis dalam pandangan siapapun. Bram berdiri memunggungi Malvin. Semakin lama, kamu niretik, Malvin. Ia menatap keluar jendela besar yang menampilkan gemerlap gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Tuan. Sebelumnya, maaf. Saya langsung membuka pintu karena sebelumnya, Anda membalas pesan saya 1 jam yang lalu dan meminta saya langsung masuk saja ke ruangan Anda. Tapi, yang lebih penting, Tuan, Anda menangis. Tanya Malvin ragu, suaranya hampir tidak terdengar karena rasa tak menyangka dan takut. 10 tahun lebih bekerja untuk Bram, ini adalah pemandangan paling mustahil yang pernah ia lihat. Bram berbalik dengan cepat. Wajahnya kembali datar, meski matanya masih merah pekat. Jangan bicara sembarangan, Malvin. Mata saya merah karena kurang tidur setelah memeriksa laporan keamanan server di Tokyo semalam. Apalagi, sekarang ada Alka yang tidak bisa diatur jam tidur malamnya, bantah Bram, dingin, suaranya kembali berat. Malvin mengedipkan mata, ia jelas melihat sisa basah di sudut mata tuan besarnya itu. Tapi, Tuan, 1 jam yang lalu, mata Anda tidak merah dan sekarang. Pipi Anda masih sedikit. Lampu di ruangan ini terlalu terang, membuat mata saya iritasi, potong Bram, tajam. Ia menarik napas. 3. Panjang, berusaha menormalkan detak jantungnya. Tugasmu bukan mengurusi wajah saya. Saya sudah bilang jangan ganggu saya dalam 2 jam ke depan. Malvin berdehem, menahan senyum yang hampir muncul karena melihat betapa keras kepalanya Bram dalam berbohong. Ia tahu betul Bram baru saja menangis, tapi ia juga tahu nyawanya bisa terancam jika ia terus mendesak. Maaf, Tuan. Saya tidak bermaksud mengganggu sesi, iritasi mata, Anda, tapi bukannya 1 jam yang lalu Anda meminta saya ke ruangan. Ujar Malvin, dengan nada yang sedikit aneh. Saya sudah mengirim pesan baru. Kamu tidak membacanya. Malvin menelan saliva. Maaf, Tuan, sejak tadi saya membantu pengasuh menenangkan Tuan Muda Alka. Makanya, saya buru-buru ke sini, karena ini soal Tuan Muda Alka. Bola mata Bram langsung aktif. Ada apa dengan cucu saya? Malvin terkekeh pelan sambil menunjuk dengan 5 jari ke arah tablet besar di meja kerja Bram yang terhubung langsung dengan CCTV kamar bayi. Tuan Muda tidak mau diam sejak tadi, Tuan Besar. Sejak 7 menit Dr. Arash meninggalkannya, dia tiba-tiba meregek dan menangis. Pengasuh sudah berusaha menenangkan, tapi Tuan Muda seperti menolak digendong. Bram segera menyambar tablet tersebut. Di layar itu, terlihat Alka bayi mungil itu sedang menangis kencang hingga wajahnya memerah. 2 orang perawat berpengalaman tampak kewalahan. Saat salah satu perawat mencoba menenangkan dan membetulkan posisi tubuh Alka, tangan gembul Alka yang bebas tiba-tiba bergerak cepat dan plak. Tangan bayi itu menggeplak pipi sang perawat dengan tenaga yang cukup terasa. Bram terbelalak.
Matanya yang tadi sendu seketika melebar. Dia memukul pengasuhnya. Persis seperti Anda saat membatalkan kontrak sepihak jika tidak sesuai keinginan, Tuan, gumam Malvin, menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal. Bram tidak memedulikan sindiran Malvin. Ia menatap lekat-lekat layar monitor itu. Melihat Alka yang meronta dan tidak mau disentuh oleh orang asing, entah mengapa membuat sesuatu di dalam dada Bram menghangat. Bram segera meletakkan tablet itu dan beranjak dari kursinya. Ia melangkah lebar menuju pintu, mengabaikan tumpukan dokumen penting di mejanya. Tuan, mau kemana? Rapat dengan Dewan Direksi 10 menit lagi. Seru Malvin. Batalkan. Bilang pada mereka aku ada urusan mendesak, jawab Bram tanpa menoleh. Urusan apa, Tuan? Bram berhenti sejenak di ambang pintu. Cucu saya sedang mengamuk. Dia butuh saya. Bram berjalan cepat menyusuri lorong mewah rumahnya menuju kamar bayi. Malvin cukup tercengang, karena tumben sekali Bram tidak mengeluh atau menahan amarah ketika cucunya itu menangis dan mengamuk membutuhkan Bram. Langkah kaki Bram berdentum berat di atas lantai marmer, ia tidak berlari tapi langkahnya cepat dan panjang. Namun, di balik rak kemejanya yang kaku, sisa-sisa sesak akibat membaca buku harian Kaira masih terasa nyata. Bram sampai di depan pintu kamar bayi yang dicat dengan warna-warna lembut. Suara tangisan Alka. 4. Terdengar melengking, menembus pintu kedap suara itu. Ia langsung mendorong pintu tersebut dengan kasar. Di dalam, dua orang perawat berseragam putih tampak pucat pasi. Salah satunya sedang mencoba menimang Alka dengan tubuh gemetar, sementara yang lain sibuk menyiapkan botol susu. Melihat kedatangan Sang Bram, mereka langsung membungkuk dalam-dalam. Keluar, perintah Bram, singkat. Tapi, Tuan Besar, Tuan Muda Alka belum mau. Saya bilang keluar. Potong Bram, tegas. Kedua perawat itu hampir berlari meninggalkan ruangan. Kini, hanya tersisa Bram, Malvin yang berdiri di dekat pintu, dan Alka yang masih berteriak kencang di atas ranjang bayi empuk yang ada di kamar itu. Bram menoleh ke arah Malvin. Malvin, hubungi dokter anak terbaik. Saya mau yang lulusan universitas terbaik di luar negeri. Pastikan dia memiliki sertifikat internasional dan rekam jejak tanpa celah. Panggil sekarang juga. Malvin mengerjap. Tuan. Tuan Muda Alka hanya menangis. Biasanya bayi memang begitu. Apa perlu memanggil dokter lulusan luar negeri hanya untuk tangisan? Bram menatap Malvin dengan tatapan tajamnya. Cucu saya tidak hanya menangis. Suaranya serak. Bagaimana jika ada gangguan pada pita suaranya? Atau dia merasa tidak nyaman karena suhu ruangan ini salah 0,1 derajat? Jangan banyak tanya, lakukan saja. Malvin menelan selaiva, mengangguk cepat, lalu segera keluar untuk menelepon, meskipun dalam hati ia masih terheran-heran. Bram kini beralih pada cucunya. Ia berjalan mendekati ranjang bayi yang empuk tersebut. Alka tampak sangat menggemaskan dengan wajah yang memerah karena kelelahan menangis. Tangan-tangan gembulnya bergerak liar di udara. Dan pipi tembamnya semakin merah seperti apel. Bram merunduk, mendekatkan wajahnya yang dingin ke hadapan Alka. Ia ingin menunjukkan siapa penguasa di rumah ini, sekaligus ingin memastikan kondisi fisik cucunya. Diam, Alka. Berhenti berteriak seperti itu. Kamu adalah pewaris Danajaya, darah Danajaya tidak menangis karena hal sepele, ucap Bram. Ajaibnya, Alka tiba-tiba berhenti menangis. Mata bayi itu terbuka lebar, menatap lurus ke arah mata merah Bram. Suasana menjadi hening seketika. Bram merasa menang. Ia berpikir wibawanya mampu menundukkan bahkan seorang bayi berusia 21 hari. Namun, ketenangan itu hanya bertahan 7 detik. Tiba-tiba, tangan kecil Alka menyambar ke depan dengan kecepatan yang tidak terduga. Grab!
Jari-jari mungil namun kuat itu menjambak rambut bagian depan Bram yang tertata rapi. Sesh! Lepas, Alka. Bram mendesis karena kepalanya terasa sakit. Ia mencoba menarik kepalanya, tapi genggaman Alka justru sangat erat. Tak berhenti di situ, tangan Alka yang satunya lagi bergerak lurus ke depan, dan klik! Jari telunjuk bayi itu masuk tepat ke mengenai bola mata kanan Bram. ARGH! Mataku! Bram berteriak, suaranya menggelegar di seluruh kamar bayi. Ia refleks mundur dan memegangi matanya yang terasa sangat perih dan langsung berair. Alka menatap polos kakeknya yang kesakitan, ia tidak menangis lagi. Bayi itu justru menunjukkan ekspresi yang sangat aneh. Ia mengeluarkan suara kecil dari tenggorokannya, semacam tawa pendek tanpa suara, sambil 5. Menendang-nendangkan kakinya dengan gembira. Ia tampak sangat puas telah berhasil melancarkan serangan kepada kakeknya. Bram masih memegangi matanya yang berdenyut. Ia melihat Alka melalui satu mata yang tersisa. Kamu benar-benar berani, Alka, desis Bram. Bram ingin marah, tangannya mengepal kuat di sisi tubuhnya. Ia adalah pria yang ditakuti oleh ribuan karyawan dan rekan bisnis di seluruh Asia, tapi di sini, di kamar bayi ini, ia baru saja dikalahkan oleh makhluk seberat beberapa kilogram saja. Bram teringat kembali pada tulisan Kaira di buku pink hitam tadi. Aku harap suatu saat papa bangga punya anak seperti aku. Amarah Bram yang biasanya meledak-ledak tiba-tiba tertahan di tenggorokan. Ia melihat Alka. Ia melihat keberanian yang mungkin tidak sempat ditunjukkan Kaira secara langsung kepadanya, kini ditunjukkan oleh putra kecil Kaira. Bram mencoba untuk kembali tenang. Ia mengusap matanya yang masih merah dan berair, lalu mencoba mendekat lagi, kali ini dengan lebih waspada. Baik, Alka. Kita gencatan senjata. Opa tidak akan marah, tapi kamu harus diam. Tidak usah menangis lagi. Tapi, Alka malah menangis lagi. Seakan larangan adalah perintah bagi bayi itu. Cek. Bram berdecak. Bram mencoba meraih botol susu yang ada di atas meja samping ranjang. Namun, saat ia merunduk untuk mengambil botol tersebut, dasi sutra Italianya yang berharga ribuan dolar menjuntai ke arah ranjang. Alka, seolah memiliki insting berburu, langsung menangkap ujung dasi itu. Dengan kekuatan penuh, ia menarik dasi itu ke arah mulutnya dan mulai mengunyahnya dengan semangat. Hei! Lepaskan, Alka! Bram mencoba menarik dasinya pelan-pelan agar tidak menyakiti mulut Alka, tapi bayi itu justru menariknya lebih kuat lagi. Bram terjebak dalam posisi membungkuk yang sangat tidak nyaman. Jika ia menarik paksa, ia takut Alka akan tersedak atau leher bayi itu terkilir. Jadi, ia hanya bisa mengikuti tarikan tangan Alka. Malvin, cepat masuk! Teriak Bram, putus asa. Malvin masuk dengan terburu-buru, ponselnya masih menempel di telinga. Ia tertegun melihat pemandangan di depannya Tuan Besar Brahma Santaka Danajaya, pemilik Teknova Group, sedang membungkuk di atas ranjang bayi dengan dasi yang ditarik-tarik dan dikunyah oleh seorang bayi, sementara mata kanannya merah dan berair. Malvin menutup ponselnya perlahan. Tuan, apa Anda sedang bermain Tug of War dengan Tuan Muda? Diam. Bantu saya lepaskan dasi ini. Perintah Bram, wajahnya sudah memerah antara menahan amarah dan menahan malu. Malvin mendekat, mencoba melepaskan cengkeraman tangan gembul Alka. Namun, begitu tangan Malvin mendekat, Alka melepaskan dasi Bram dan justru beralih menjambak ke meja Bram hingga kancing bagian atasnya lepas. Trek! Kancing kecil itu melenting jatuh ke lantai. Bram terbelalak. Ia menatap Alka yang kini kembali menendang-nendang sambil mengeluarkan suara gumaman kecil yang terdengar seperti ejekan bagi Bram. Malvin terbelalak. Astaga, Tuan Muda, satu kancing opa Bram seharga ribuan dolar. Itu tidak penting.
Triliunan dolar sekalipun akan saya berikan padanya. Bram membela cucunya. 6. Malvin terkekeh. Dokter sudah dalam perjalanan, Tuan. Apa Anda ingin saya menggantikan Anda menjaga Tuan muda? Tanya Malvin lembut, melihat perubahan ekspresi di wajah tuannya. Bram tidak menjawab segera. Ia tetap berdiri di sana, meski punggungnya mulai pegal karena posisi membungkuk, dan meski mata kanannya masih terasa pedas. Tidak perlu, sahut Bram, akhirnya. Suaranya sudah kembali tenang, meskipun penampilannya berantakan, rambut acak-acakan, kemeja tanpa kancing atas, dan dasi yang berantakan dan basah. Bawa semua dokumen rapat ke sini. Saya akan bekerja dari kamar ini sampai dokter datang, kata Bram. Malvin terbelalak. Di sini, Tuan. Tapi Dewan Direksi. Telingamu bermasalah, Malvin. Saya bilang bawa ke sini. Bram kembali menatap Alka yang kini terlihat mulai mengantuk setelah puas menyiksa kakeknya dengan tangan dan kaki ajaibnya. Sementara, di kediaman Arash dan Kaira. Bab selanjutnya, besok. 1 bulan setelahnya. Selesai. Ini saatnya. 7. Sementara, di kediaman Arash dan Kaira. Kamar bayi itu terlihat sangat rapi, wangi dengan aroma lembut yang membuat bayi akan merasa nyaman, bersih seperti biasanya. Tapi, ada yang berbeda, sebuah baju bayi tertata rapi di atas ranjang yang ada di sana. Boks yang sebelumnya dirapikan karena belum ada bayi yang menempatinya, kini terlihat sudah ada bantal dan guling mungil yang siap pakai. Di kamar mandi, sabun bayi, bak mandi, dan semua perlengkapan mandi bayi lainnya juga sudah siap pakai. Nona, biar Bibi bantu, iya. Nona istirahat saja, dari tadi, Nona sudah melakukan semuanya sendiri. Bi Ririn takut Kaira semakin drop. Kaira menggeleng dengan cepat. Bi, kesehatan fisik itu bisa dibantu dengan kesehatan psikis. Psikis yang bahagia, nyaman, dan merasa damai, seperti yang aku rasakan saat ini. Aku merasa sangat bahagia karena Alka sebentar lagi akan pulang bersama abinya. Fisik aku rasanya sudah fresh, Bi, gak sakit lagi. Kaira berjalan ke arah boks bayi. Begitu Alka pulang bersama abinya nanti, dia bisa langsung tidur di sini, Bi, karena ini sudah malam. Alka harus istirahat. Tapi, sebelum itu, Alka harus ganti baju dulu supaya bersih sebelum tidur, makanya aku sudah menyiapkan baju ganti untuknya. Kaira menatap ke arah baju bayi mungil yang sudah ia siapkan di atas sebuah ranjang yang ada di kamar itu. Bi Ririn tersenyum haru melihat betapa semangatnya majikan mudanya itu dalam menyambut kedatangan putranya. Ia bersyukur karena akhirnya Kaira bisa tersenyum lepas seperti itu, karena sebelumnya, Kaira lebih banyak murung walaupun Arash selalu menghiburnya. Nah, persiapan perlengkapan mandi yang sudah aku siapkan itu supaya Alka bisa langsung mandi besok pagi, Bi. Aku nggak sabar memandikan dia untuk yang pertama kalinya. Alka harus nyaman sama aku, makanya aku nggak mau ia merasa tidak terurus di sini, kata Kaira lagi, tulus. Mata Bi Ririn mulai berkaca-kaca. Ia sangat terharu. Harap-harap, Arash benar-benar membawa Alka kembali melihat betapa bahagianya Kaira menyambut kedatangan anaknya. Non, Bibi doakan, mudah-mudahan Tuan Muda Alka sampai dengan selamat bersama Tuan Arash. Ya, Nona. Bibi juga nggak sabar mau gendong Tuan Muda kalau diizinkan. Bi Ririn memang tidak pernah menggendong Alka. Jangankan menggendong, melihat dan bertemu langsung pun tak pernah. Kaira tersenyum sambil melangkah maju ke hadapan Bi Ririn. Tangannya terulur mengusap bahu Bi Ririn. Pasti, Bi. Bibi boleh menggendong Alka. Yang penting dalam keadaan bersih saja, Bi, karena bayi sangat sensitif, jawab Kaira. Bi Ririn langsung mengangguk dan ia sangat bersemangat. Tentu, Nona, Bibi pasti akan membersihkan diri dulu sebelum menyentuh Tuan Muda.
Bahkan, Bibi niatnya mau mandi kembang 7 rupa. Kaira tertawa kecil. Bibi bisa aja. Biririn sangat tulus bekerja di rumah ini, apalagi semenjak Kaira hadir menjadi bagian penting dalam rumah ini. Andai tidak dibayar pun, sepertinya ia akan tetap bekerja di sini, karena Biririn sangat nyaman dan bersyukur menemukan majikan seperti Kaira yang memperlakukannya seperti keluarga sendiri. Ia tak pernah merasa seperti pembantu di sini semenjak Kaira datang. Oh, ya, Bi, aku harus makan makanan yang bergizi lagi malam ini, supaya Alka puas minum ASI sampai pagi, hehe, kata Kaira. Iya, Nona, Bibi sudah siapkan makanan yang spesial, tapi tetap sehat untuk Nona. Bibi ambilkan dulu. Ya, 8. Kaira mengangguk. Baik, Bi, terima kasih, ya. Biririn pun keluar meninggalkan kamar bayi tersebut. Tak berselang lama, ia kembali membawa nampan berisi makanan, lalu ia hidangkan untuk Kaira. Kaira pun menerimanya dan langsung menyantap makanan tersebut setelah membaca doa makan. Masya Allah. Gumam Biririn, baru kali ini ia melihat Kaira lahap menghabiskan makanannya. Nona sangat bersemangat makannya. Demi Alka, Bi, aku akan melakukan apa saja. Alka harus nyaman di rumahnya sendiri. Dia tidak boleh kekurangan kasih sayang dari orang tuanya, makanan, dan hiburan yang bisa melatih kestabilan emosionalnya, kata Kaira. Tiba-tiba, pandangan Kaira perlahan kosong. Ia teringat bahwa dirinya melakukan semua ini, karena betapa ia tak mau Alka merasakan hal yang sama seperti yang ia rasakan dulu waktu ia masih kecil. Setengah jam berlalu. Mobil berwarna putih terlihat melaju masuk ke kediaman Arash dan Kaira. Kaira yang sejak tadi menunggu di ruang depan, langsung saja melangkah ke arah pintu dan membuka pintu rumahnya itu dengan penuh semangat. Alka, Unma di sini, sayang. Seru Kaira, berjalan cepat menghampiri mobil suaminya. Pintu mobil Arash terbuka. Arash keluar dengan wajah sendu. Kendati wajahnya itu tetap datar, tapi kesedihan terpancar dari sana. Mas, ambil Alka dulu di car seat. Jangan tinggalkan Alka sendirian, kasihan dia, Mas. Aku nggak mau dia kedinginan, kata Kaira, menatap ke bagian belakang mobil. Sorot mata Arash terfokus pada kedua mata Kaira. Ia tak mengatakan apapun, tapi sorot mata itu memancarkan kesedihan dan kekecewaan. Mas. Kaira melambaikan tangan di depan wajah suaminya, kenapa diam saja? Kasihan Alka, loh, kalau kamu tinggal sendiri di dalam mobil. Arash belum bicara. Ia tahu bahwa kalimat pertama yang akan keluar dari bibirnya akan menambah luka Kaira, hingga Arash belum siap mengatakan apapun. Kaira. Ucapan Arash terjeda. Kenapa? Oh, aku tahu, pasti kamu lupa cara gendong bayi, kan? Ya udah, nggak apa-apa, biar aku yang angkat Alka dari car seat. Kaira hendak melangkah membuka pintu kursi bagian belakang, tapi saat itu juga Arash menahan pergelangan tangannya. Kaira diam menatap tangannya yang digenggam oleh sang suami. Lepasin, nanti Alka nangis. Aku harus bawa Alka ke kamar, kasihan dia. Kaira, Alka nggak ada di dalam mobil. Akhirnya, kalimat itu muncul dari bibir Arash. Kaira terkekeh. Kamu mau ngasih kejutan buat aku? Udahlah, Mas, aku udah tahu. Kasihan Alka kalau kelamaan di mobil. Arash menggeleng. Ia memegang kedua bahu istrinya. Tatapannya dalam menatap kedua mata Kaira dengan sungguh-sungguh. Aku tidak sedang berbohong. Maafkan aku, Kaira, aku belum bisa membawa Alka kembali kepada kita malam ini, karena... Air mata Kaira langsung menetes. Ia membebaskan kedua bahunya dari kedua tangan Arash, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Arash langsung membawa Kaira ke dalam pelukannya, ia menyandarkan tubuh sang istri dengan hangat. Arash tahu,
betapa hancurnya Kaira karena kejadian ini, apalagi, ia sudah berharap dan bersemangat menyambut. 9. Kedatangan sang buah hati malam ini. Kaira melepaskan pelukan Arash. Ia menatau kedua mata suaminya dengan mata yang memerah dan basah. Kamu sudah janji mau bawa Alka pulang, lirihnya. Iya. Dan ini kesalahanku yang belum bisa membawa putra kita. Untuk malam ini, aku belum bisa berusaha lagi. Tapi, Mas, potong Kaira, membiarkan air matanya berjatuhan, aku yang satu rumah saja dengan orang tuaku, merasa jauh dan kehilangan mereka, apalagi Alka yang tidak tinggal bersama orang tuanya. Aku nggak mau Alka merasakan hal yang sama denganku, Mas. Aku bukan takut Alka membenciku suatu saat nanti, tapi aku lebih takut, Alka merasa sedih karena kehilangan kasih sayang orang tuanya. Aku nggak mau itu terjadi pada Alka, Mas. Mata Arash memerah, ia mengangguk. Iya, sayang, aku paham apa yang kamu rasakan, bahkan sangat paham. Ini bukan usaha terakhir, aku akan berjuang lagi untuk kamu dan putra kita, tapi malam ini, aku belum bisa melakukan apapun lagi. Buff. Kaira memukul dadanya sendiri, Arash menggeleng dan menahan tangan istrinya. Jangan menyakiti dirimu sendiri. Tegas Arash. Kenapa papa begitu jahat sama aku? Dulu, dia tidak memberikan hatinya ke aku. Sekarang, dia mengambil buah hatiku, Mas. Teriak Kaira. Arash menahan tangan Kaira yang ingin kembali menyakiti dirinya. Arash tahu betapa sensitifnya perempuan pasca melahirkan, apalagi Kaira sedang dalam keadaan seperti ini. Istighfar, Kaira. Jangan melukai dirimu sendiri. Alka akan sedih jika melihat umannya terluka begitu ia kembali nanti. Arash kemudian mengambil ponselnya dari dalam mobil, ia membuka galeri dan memperlihatkan foto Alka kepada Kaira, foto yang diambilnya di kediaman Dana Jaya tadi. Lihat, sayang, putra kita sangat tampan. Pipinya sangat berisi dan tubuhnya juga semakin berat. Dia tersenyum saat aku menggendongnya. Arash berharap, foto ini bisa sedikit mengobati rasa rindu Kaira terhadap putra mereka. Dengan tangan gemetar, Kaira mengusap layar ponsel Arash. Ia mengambil ponsel itu dan memeluknya. Alka. Lirihnya, memejamkan mata sambil membiarkan air matanya berjatuhan lagi. 1 jam setelah itu, tangan Arash bergerak aktif dengan sangat lembut mengusap kepala Kaira yang sedang berbaring tidur membelakanginya, karena di samping Kaira terlihat ponsel Arash dengan layar yang masih aktif menampilkan foto Alka tadi. Arash mengambil ponsel itu untuk mematikannya, tapi Kaira tiba-tiba terbangun. Mas, jangan ambil Alka. Biarkan dia di sampingku, pinta Kaira. Arash terdiam. La melihat betapa besarnya rasa rindu Kaira terhadap putra mereka. 1 bulan setelahnya, Alka sudah berusia 1 bulan 2 minggu. Namun, di dalam ruang kerja Bram saat ini. Selesai. Ini saatnya. Bram tersenyum miring. Dia akan membusuk di penjara seumur hidup. Apakah kita akan langsung mengambil langkah hukum sekarang? Tanya kuasa hukum Bram. 10. Kapan saya pernah menunda waktu untuk melakukan sesuatu? Balas Bram. Kuasa hukum mengangguk. Baik, Tuan Bram. Saya akan bergerak sekarang. 11. Apakah kita akan langsung mengambil langkah hukum sekarang, Tuan Bram? Tanya kuasa hukum itu. Bram mengangkat pandangannya. Matanya yang tajam seolah mampu menembus pikiran lawan bicaranya. Kapan saya pernah menunda waktu untuk melakukan sesuatu? La dapat membaca bahwa kuasa hukumnya ingin menunda masalah ini. Saya ingin surat putusan hakim berada di meja ini secepatnya. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan perkara ini dengan cepat, Anda tahu sendiri akibatnya, ancam Bram. Kuasa hukum itu mengangguk dengan patuh. Baik, Tuan Bram. Saya akan bergerak sekarang.
Seluruh bukti tambahan yang Anda berikan sudah lebih dari cukup untuk menjeratnya dengan pasal berlapis yang tidak memungkinkan adanya jaminan. Dan hukumannya akan sangat berat. Saya tidak mau tahu, dia harus membusuk di penjara, kata Bram lagi. Akan saya usahakan menuntut hukuman seberat-beratnya. Bram menyandarkan punggungnya ke kursi kebesaran. Bagus. Pergi sekarang. Tok, tok. Tepat, saat kuasa hukum itu hendak berdiri dan merapikan tas kerjanya, suara ketukan pintu yang terburu-buru terdengar dari balik pintu ruang kerja Bram. Malvin siaga melangkah membukakan pintu kepada orang yang mengetuknya. Pintu besar itu terbuk, memperlihatkan wajah cemas seorang perawat senior yang bertugas menjaga cucu Bram menjadi pengasuh Alka. Di gendongannya, bayi yang berusia 1 bulan 2 minggu itu sedang meronta. Ronta. Tuan. Napas pengasuh itu tersengal, ia seperti kelelahan. Alka terlihat sangat aktif. Suara tangisannya tidak seperti bayi yang kesakitan, melainkan seperti seseorang yang sedang melayangkan protes keras dan menolak untuk ditenangkan oleh pengasuhnya. Maaf, Tuan. Maaf saya mengganggu waktu kerja Anda, ucap pengasuh itu, dengan suara gemetar. Sebenarnya, pengasuh sekaligus perawat ahli itu tahu betul peraturan di rumah ini bahwa tidak boleh ada yang mengganggu Bram saat berada di ruang kerja, terutama jika sedang bersama kuasa hukumnya, tapi sepertinya ia sudah tidak ada pilihan lain. Bram mengerutkan kening, raut wajahnya yang tadi penuh rencana, kini berubah menjadi kaku karena terganggu. Ada apa? Bukankah saya sudah mengingatkan kamu? Jangan bawa cucu saya ke sini saat saya sedang bekerja. Maafkan saya, Tuan. Tapi, Tuan Muda Alka terus menangis sejak tadi. Dia tidak mau diam meski sudah diberi susu dan diganti popoknya. Anehnya, Tuan Muda terus meronta dan menunjuk-nunjuk ke arah lorong ruang kerja ini. Saya kewalahan, Tuan, maafkan saya, jelas pengasuh itu, sambil berusaha menenangkan Alka yang kakinya menendang-nendang keras. Bram mendengus kesal. Lah merasa privasi dan profesionalismenya terusik. Malvin. Panggil Bram, dengan suara menggelegar. Sang asisten pribadi Bram yang sejak tadi berdiri di pojok ruangan dengan sigap mendekat. Ya, Tuan Besar. Ambil Alka. Bawa dia keluar dari sini. Jangan biarkan dia mengganggu pembicaraan penting ini, perintah Bram, tanpa menoleh ke arah cucunya, karena sepertinya pembicaraan ini sangat penting dan Bram masih ada urusan lain yang tak kalah pentingnya. Malvin mengangguk dan segera menghampiri pengasuh tersebut. Mari, biar saya yang pegang Tuan Muda. 12. Kata Malvin, sopan. Namun, saat tangan Malvin terulur untuk mengambil Alka, hal yang tak terduga terjadi. Plak. Alka, yang sebentar lagi berusia 7 minggu itu, tiba-tiba menepis tangan Malvin dengan tangan gembulnya. Bayi itu mengeluarkan suara tangisan yang lebih kencang lagi, seolah-olah menolak mentah-mentah tawaran bantuan dari asisten kakeknya itu. Malvin tercengang. Ia menarik tangannya kembali. Bagaimana mungkin bayi sekecil itu memiliki gerakan refleks yang seolah menolak kehadirannya? Pikirnya. Tuan Muda. Gumam Malvin, tidak percaya. Alka tidak berhenti di situ. Di tengah tangisannya, ia mengangkat kedua tangan mungilnya ke arah Bram. Kepalanya bergerak-gerak gelisah ke arah meja kerja Sam Gekalek. Ia seolah sedang memerintah Bram sendiri yang menggendongnya. Tuan Muda sepertinya ingin digendong opanya, batin Malvin. Malvin menahan tawa yang hampir meledak di tenggorokannya. Ia melihat bosnya yang paling ditakuti itu kini sedang ditantang oleh seorang bayi yang bahkan belum bisa duduk sendiri. Namun, Malvin segera menunduk, tidak berani menunjukkan ekspresi apapun karena Alka. Desis Bram, memijat keningnya yang berdenyut. Suara tangisan Alka mulai merusak konsentrasinya. Lah menatap kuasa hukumnya yang juga tampak bingung harus berbuat apa.
Tuan muda sepertinya hanya ingin bersama Anda, Tuan, kata Malvin, pelan. Dengan helaan napas panjang yang terdengar seperti geraman, Bram akhirnya berdiri. Ia berjalan menghampiri perawat itu dengan langkah kaki tegasnya. Berikan dia pada saya. Kalian semua benar-benar tidak bisa diandalkan, bahkan hanya untuk mengurus satu bayi saja. Begitu tubuh mungil Alka berpindah ke lengan Bram, sebuah keajaiban terjadi. Alka seketika berhenti menangis. Tangisannya yang tadi memekakkan telinga mendadak hilang, digantikan oleh suara kecil seperti gumaman puas. Bayi itu bahkan memberikan senyuman kecil seperti senyuman yang biasanya hanya diberikan oleh orang dewasa yang baru saja memenangkan negosiasi besar. Bram terdiam sejenak melihat reaksi cucunya. Ada sesuatu di dalam dadanya yang bergetar, namun ia segera menepis perasaan itu dengan wajah datarnya yang kembali mengeras karena ia sedang berada di depan kuasa hukumnya. Bram kemudian membawa Alka kembali ke meja kerjanya dan duduk dengan bayi itu berada di pangkuannya. Kita lanjutkan sebelum Anda pergi, kata Bram kepada kuasa hukumnya. Malvin, tetap di sini. Kuasa hukum itu berdehem, mencoba kembali ke mode profesional. Baik, Tuan. Mengenai pengalihan aset dan dokumen tuntutan. Bram mengeluarkan sebuah map kuning dari tumpukan berkas. Di dalamnya terdapat surat-surat penting dengan nilai nominal yang mampu membeli sebuah pulau kecil. Itu adalah dokumen strategis yang sedang ia persiapkan untuk rencana besarnya bagi masa depan bisnis Danajaya. Tepat saat Bram hendak menunjukkan lembar tanda tangan kepada kuasa hukumnya, tangan mungil Alka bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar untuk bayi seusianya. Sret! Tangan gembul itu menyambar ujung kertas penting tersebut. 13. Bram tersentak. Alka, lepaskan. Alka tidak melepaskannya. Sebaliknya, ia mencengkeram kertas itu lebih kuat, hingga kertas tersebut sedikit kusut. Alka mendongak sambil memegang kertas itu. Matanya yang bulat menatap lurus ke arah kakeknya, seolah sedang menantang pria itu. Malvin, ambilkan mainan untuknya. Apa saja. Berikan dia sesuatu agar tangannya tidak merusak dokumen penting ini. Perintah Bram, panik sesuatu yang sangat jarang terjadi pada dirinya. Malvin dengan cepat mengambil sebuah mainan gantung berwarna-warni yang memang sudah disiapkan di sudut ruangan sebagai cadangan. Malvin menggoyang-goyangkan mainan itu di depan wajah Alka. Lihat ini, Tuan Muda. Ini bagus, bisa berbunyi kerincing-kerincing. Alka melirik mainan itu dengan tatapan tidak tertarik. Dengan gerakan tangan lainnya, ia menepis mainan plastik itu hingga jatuh ke lantai. Fokusnya kembali ke kertas di tangan Bram. Alka kembali menarik kertas itu hingga hampir robek. Hei, itu dokumen saham. Baru kali ini Bram terlihat sangat panik, itu pun karena lawannya adalah seorang bayi. Yang di mana biasanya Bram tidak pernah panik sedikit pun melawan pesaing bisnisnya. Lepaskan, Alka, kamu mau jauh miskin di masa depan. Saat Bram mencoba menarik kertas itu secara perlahan dari genggaman Alka, bayi itu langsung menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk mengeluarkan tangisan mautnya lagi. Wajahnya memerah, dan bibir mungilnya melengkung ke bawah. Bram langsung menghentikan tarikannya. Baik. Pegang saja dulu, gumam Bram, agar Alka tidak menangis lagi. Malvin yang melihat kejadian itu harus menggigit bibir dalamnya kuat-kuat agar tidak tertawa terbahak-bahak. Seorang Brahma Santaka Danajaya, yang tidak pernah tunduk pada ancaman kompetitor kelas dunia sekalipun, kini harus menyerah pada ancaman tangisan seorang bayi berusia 6 minggu. Alka tampak puas. Ia memegangi kertas berharga itu seolah-olah ia tahu bahwa kertas itu bernilai triliunan rupiah. Ia bahkan menggigit ujung kertas itu dengan gusi mungilnya yang belum bergigi. Jangan, Alka. Dokumen itu bisa rusak. Bram panik lagi. Malvin, cepat ambilkan robot canggih itu. Baik, Tuan.
Malvin mengambilnya dan mendekatkan robot kecil tapi dirakit dengan kecerdasan buatan itu ke tangan Alka, tapi... Prak! Alka menepisnya, hingga robot itu jatuh dan pecah di lantai. Kepala robot itu terpisah dari badannya. Bram terbelalak melihat tenaga cucunya yang sangat kuat. Sedangkan, Alka malah semakin menggenggam kuat-kuat kertas berharap itu. Bram menatap cucunya dengan pandangan yang sulit diartikan. Antara kesal, heran, dan sedikit rasa bangga yang tersembunyi. Kamu ini benar-benar. Apa kamu berniat mengambil alih seluruh harta dan perusahaan Opa sekarang juga? Kamu bahkan belum bisa makan sendiri, Alka. Alka hanya merespons dengan gumaman tenang, seolah berkata, ya, kenapa tidak? Sepertinya Tuan Muda memiliki selera yang sangat mahal, Tuan, celetuk Malvin, kali ini ia tidak bisa menahan suaranya agar tidak sedikit terdengar jenaka. Mainan dari plastik tidak level untuknya. Tuan Muda lebih suka memegang surat triliunan. Bram mendengus, namun ia tidak membantah. Ia membiarkan Alka tetap memegang kertas itu sementara ia melanjutkan pembicaraan dengan kuasa hukumnya menggunakan salinan dokumen yang lain. 14. Pastikan semuanya beres dalam minggu ini, kata Bram, kepada kuasa hukumnya, matanya sesekali melirik Alka yang kini mulai terlihat mengantuk di pangkuannya, namun tangannya masih tidak mau melepaskan kertas saham tersebut. Dan ingat, tidak ada satu kata pun tentang hal ini yang boleh sampai ke telinga siapapun. Dan kirimkan surat itu kepada Dr. Arash. Bram menatap ke arah amplop putih di depan kuasa hukumnya. Dimengerti, Tuan Bram. Saya pamit sekarang, ucap kuasa hukum itu, segera meninggalkan ruangan seolah takut jika Alka tiba-tiba memutuskan untuk menyambar tas kerjanya juga. Dengan sangat hati-hati, Bram mencoba mengambil kertas itu dari tangan Alka yang nyaris tertidur di dadanya, tapi Alka langsung terbangun dan menangis. Cek! Bram berdecak, yang benar saja, Alka. Belum saatnya kamu memegang Teknova. Namun, Alka semakin menangis mencang. Baik, baik. Kap, berhenti menangis. Opa hanya bercanda. Malvin langsung tertawa, tapi ia langsung membekap mulutnya saat ditatap tajam oleh Bram. Maaf, Tuan. Kalau dia belum melepas surat ini sampai besok, bawa ibunya ke sini. 15. Wah, Anda mau mengembalikan Tuan Muda ke Nona Kaira. Malvin terlihat senang. Jangan banyak tanya. Ketus Bram. Maaf, Tuan. Malvin langsung mengunci mulutnya rapat-rapat. Bram menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga kewarasannya yang mulai terkikis oleh tindakan makhluk kecil di pangkuannya. Alka masih aktif meremas dokumen di tangannya dengan tangan gembulnya membuat Bram semakin stres melihat kelakuan Alka. Srek! Bram terbelalak. Alka! Ia kaget melihat Alka merobek kertas itu. Seketika pelipis Bram terasa berdenyut. Ia benar-benar sakit kepala saat ini. Ingin marah, tapi ia tampaknya tak mampu marah ke cucunya. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Bram sudah was-was, melihat pergerakan tangan cucunya. Usai membuang kertas yang sudah rusak itu, bayi laki-laki yang belum genap 2 bulan itu, kini menggenggam sebuah benda paling sakral di perusahaan tersebut, yaitu Master Keycard, titanium berwarna hitam pekat yang memiliki akses ke seluruh pusat data dan brankas penyimpanan aset digital Teknova di seluruh Asia. Kartu itu bukan sekadar kartu, melainkan di dalamnya tertanam chip enkripsi tingkat tinggi yang hanya dimiliki oleh pendiri perusahaan. Namun, di tangan Alka, kartu itu tak lebih dari sebuah mainan untuk digigit. Alka, lepaskan itu. Itu bukan makanan, ucap Bram, dengan nada yang diusahakan tetap datar, meski urat di keningnya mulai menonjol. Alka tidak mendengarkan atau mungkin tak paham maksud opanya. Bagi Alka, larangan itu seolah menjadi perintah di telinganya. Dengan mata bulatnya yang jernih, Alka menatap kakeknya seolah sedang menantang.
Alih-alih melepaskan kartu itu, Alka justru memasukkan ujung kartu titanium yang dingin itu ke dalam mulutnya, mencoba mencicipi rasa dari kekayaan triliunan rupiah. Hei! Bram kaget setengah mati. Tuan muda sepertinya tahu mana benda yang memiliki kuasa tertinggi di ruangan ini, gumam Malvin, yang berdiri 2 meter di depan meja, berusaha keras menjaga wajahnya tetap netral meski bahunya sedikit bergetar karena menahan tawa. Bram melirik Malvin dengan tajam. Ambil kartu itu dari tangannya. Sekarang. Baik, Tuan Besar. Malvin melangkah maju dengan ragu. Saat tangan Malvin mendekat untuk mengambil kartu tersebut, Alka secara tak terduga menunjukkan gerakan yang sangat lincah. Ia menarik tangannya menjauh, lalu dengan sengaja menjatuhkan kartu itu ke dalam lubang pembuangan sampah otomatis yang ada di samping meja kerja Bram. Zing! Suara mekanisme tempat sampah itu terdengar, menandakan kartu tersebut sudah masuk ke dalam sistem pembuangan yang akan segera menghancurkan benda-benda non-organik sebelum dibuang ke unit pengolahan. Mata Bram membelalak. Alka! Sial! Apa yang kamu lakukan? Ia terkejut setengah mati. Bayi itu justru tertawa kecil, suara tawanya terdengar seperti sedang mengejek di tengah ruangan yang tegang itu. Ia kemudian mengangkat kedua tangannya, lalu 16. Plak. Tanpa aba-aba, tangan mungil Alka mendarat cukup keras di pipi Bram, sebuah tamparan kecil yang meninggalkan bekas kemerahan di wajah sang singa di dunia industri teknologi itu. Bram terpaku. Di dunia luar, orang-orang bersujud untuk mendapatkan perhatiannya. Para kompetitor gemetar hanya dengan mendengar namanya. Namun, di sini, seorang bayi baru saja membuang kunci aset perusahaannya dan menamparkan wajahnya dengan keras tapi elegan. Rahang Bram mengeras. Alka! Desis Bram, punya dendam apa kamu sama opamu? Kenapa kamu kurang ajar sekali? Bram baru saja akan memanggil perawat untuk membawa Alka pergi dengan kilatan marah di matanya, namun gerakannya terhenti. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Setelah berusia 7 tahun, aku seperti kehilangan sosok papa yang sayang sama aku, tapi, aku berharap, di usiaku yang keberapapun, aku bisa kembali bertemu dengan papaku yang hilang. Kata-kata dalam buku kecil itu kembali terlintas di benak Bram. Selama puluhan tahun, ia menganggap ketegasan dan perlindungan aset adalah cara terbaik untuk mencintai keluarga. Tapi, semua itu perlahan menyiksa psikis anaknya sendiri. Bram menatap Alka yang sekarang sedang berusaha meraih kacamata mahal yang bertengger di hidungnya dalam membaca dokumen dari layar laptopnya dan membaca berkas-berkas penting, Bram biasanya mengenakan kacamata. Tangan gembul Alka menarik gagang kacamata itu hingga miring, bahkan salah satu ujungnya menusuk lubang hidung Bram. Tuan, kacamata Anda. Dan hidung Anda. Malvin mencoba memperingatkan karena melihat posisi kacamata Bram yang sudah sangat berantakan. Bram memejamkan mata, merasakan perih di hidungnya dan tekanan di pipinya. Jika ini adalah orang lain, Bram sudah pasti akan menghancurkan hidup orang tersebut dalam sekejap. Tapi, entah kenapa kali ini Bram tidak memprotes dan menghindar. Bram menghela napas panjang, otot-otot wajahnya yang tegang perlahan mengendur. Ia membiarkan Alka menarik kacamatanya hingga terlepas sepenuhnya dari wajahnya. Mainkan saja, kata Bram, pelan, hancurkan saja kalau itu membuatmu senang. Jika kamu menginginkan kacamata seperti itu lagi untuk kamu hancurkan, Opa akan membelikanmu pabriknya seperti Lamlu Kristal waktu itu. Malvin tercengang mendengarnya. Tiba-tiba Bram pasrah seperti itu. Sedang, Alka yang merasa mendapatkan izin, semakin bersemangat. Ia memutar-mutar kacamata itu hingga krak. Gagang kacamata mahal itu patah di tangan mungil Alka. Malvin membekap mulutnya. Ia langsung menunduk kali ini, bukan karena menahan tawa, tapi Malvin bersiap mendengar kemarahan Bram yang pasti akan meledak menurut Malvin. Tring!
Alka kemudian melemparkan bangkai kacamata itu ke lantai. Lakukan sesukamu. Jika kamu butuh mainan untuk dirusak lagi, Opa akan membelikan seluruh mainan mahal di Asia untuk kamu rusak demi kesenanganmu, Tuan Muda. Hah? Malvin tercengang. Ia pikir tuannya itu akan marah, tapi justru sebaliknya. Bram malah akan membelikan mainan untuk dirusak oleh cucunya itu. 17. Tak sampai di sana, tangan mungil Alka meraih telinga Bram, menariknya dengan kuat seolah sedang memegang kemudi mobil. Bayi itu meronta-ronta di pangkuan Bram, kakinya yang mengenakan kaus kaki lembut menendang-nendang perut Bram dengan penuh energi. Astaga, Alka! Desis Bram, kali ini, kamu benar-benar keterlaluan, gumamnya, sangat geram. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini berantakan karena ditarik oleh jari-jari gembul Alka. Bram mencoba menahan tangan Alka, tapi bayi itu justru semakin gencar melakukan serangan ke kalkeknya. Alka kini meraih kerah kemeja putih Bram yang kaku dan mahal, lalu menariknya hingga kancing paling atas terlepas. Tidak berhenti di situ, Alka melihat sebuah bros pin emas berbentuk logo Teknova yang ada di saku kemeja Bram. Dengan rasa penasaran tinggi, ia menarik pin itu dan melemparnya sembarang arah. Tring! Pin itu melenting di lantai, lalu menggelinding masuk ke bawah lemari besar yang sangat berat. Malvin ternganga. Itu pin edisi terbatas dari pendirian perusahaan pertama kali, Tuan Muda, lirih Malvin. Bram memijat pelipisnya dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya menopang tubuh Alka yang sangat aktif. Malvin, diamlah. Jangan membuat kepala saya semakin pusing. Baik, Tua, maaf. Malvin kembali menunduk. Bram menatap Alka dengan pandangan antara geram, gemas, dan pasrah. Ia adalah pria yang bisa mengontrol pergerakan pasar saham, tapi kini, ia tak bisa mengontrol manusia kecil seberat 5 kilogram ini. Kamu lebih berbahaya daripada serangan siber tingkat global, Alka. Kamu menghancurkan kekuasaan Opa hanya dalam waktu 10 menit. Kalau seperti ini, Opa benar-benar akan memisahkanmu sejauh-jauhnya dengan ayah dan ibumu, ancam Bram, entah, mungkin hanya sekadar ancaman agar Alka jam. Mendengar ancaman itu, Alka berhenti meronta sejenak. Ia menatap wajah Bram yang berantakan rambut acak-acakan, kacamata patah, kemeja tak berkancing, dan telinga yang memerah. Bukannya takut, Alka justru meledak dalam tawa yang sangat renyah. Alka tampak sangat puas melihat kemenangannya atas sang kakek. Bahkan menepukkan kedua tangannya yang gembul, seolah bangga dengan semua kejailan yang baru saja dilakukannya. Bram tertegun melihat tawa itu. Ia merasa dadanya sesak, bukan karena marah, tapi karena rasa haru yang aneh. Tawa Alka begitu lepas, sesuatu yang tidak pernah ia lihat pada Kaira di ruangan ini dulu. Kamu menertawakan Opa? Tanya Bram, suaranya melembut tanpa ia sadari. Ia kemudian membetulkan posisi duduk Alka agar bayi itu lebih nyaman. Kamu pikir lucu melihat Opa kehilangan kacamata dan akses kunci perusahaan? Alka kembali tertawa, lalu dengan gemas ia menarik rambut di pelipis Bram. Ah, tanganmu sangat kuat. Mata Bram terlihat berair menahan sakit. Alka justru tertawa. Ia benar-benar menjadikan kakeknya sebagai mainan. Ini opamu, Alka, bukan robot yang bisa kamu mainkan sesuka hatimu. Ketus Bram. Malvin yang melihat itu langsung membuang muka ke arah jendela, bahunya terguncang hebat karena tidak sanggup lagi menahan tawa. Pemandangan seorang Brahma Santaka Danajaya disiksa oleh bayi adalah peristiwa sejarah yang mungkin hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Tertawalah sepuasmu, Malvin. Besok saya akan pastikan jadwal kerjamu ditambah 2 kali lipat, ancam Bram, tanpa menoleh, karena kepalanya tertahan tangan Alka yang semakin menarik rambut di pelipisnya. Bram kembali menatap Alka. Kamu benar-benar mirip ibumu kalau sedang keras kepala. Tapi, ibumu dulu. 18.
Terlalu takut untuk tertawa di depan Opa. Kamu benar-benar tidak tahu siapa yang sedang kamu hadapi. Alka hanya merespons dengan gumaman ceria, seolah berkata bahwa ia tidak peduli siapapun kakeknya, selama ia bisa menjadikan kakeknya itu sebagai tempat bermain. Bayi itu kembali mencengkeram erat ke meja Bram, membuat satu kancing lagi terlepas dan jatuh ke lantai. Cek, Alka, desis Bram, benar-benar menahan emosi. Sret, Alka kembali meraih berkas perjanjian di atas meja, Bram terbelalak. Jangan. Bram terlihat sangat panik. Lepaskan, Alka. Plak. Alka malah menamparkan mulut Bram yang mencoba melaraknya memainkan dokumen di tangannya itu. Malvin. Cepat, hubungi Nona